يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Benar ya, ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan hal Heeh. demikian ya. Apabila seorang laki-laki ingin mendatangi istrinya, kemudian istrinya mengabaikan atau tidak memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari, ya kan? Dalam hal ini memang tentu perlu kita jelaskan ya kepada pasangan suami istri, memang kedua pihak ini harus memang sama-sama saling mengerti, ya Mhm. kan? Artinya sama-sama saling memahami kondisi kedua belah pihak kan Iya, begitu. betul. Dan memang ini menunjukkan betapa hadis ini menunjukkan istri memang berkewajiban untuk melayani suami. Iya. Bahkan ketika hal tersebut tidak bisa terpenuhi, salah satu pihak boleh mengajukan cerai begitu kan. Kalau hal tersebut tidak bisa tersampaikan kan begitu. Mhm. Bisa jadi karena salah satu ada penyakit dan seterusnya, hal tersebut boleh salah satunya meminta untuk cerai. Ini Mhm. menunjukkan saking pentingnya hal tersebut. Ya, karena Oke. salah satu tujuan menikah untuk hal itu kan begitu. Mhm. Bagaimana dia memiliki keturunan kalau tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Mhm. Nah, dalam hal ini tentu ketika seorang istri menolak suami untuk melakukan hubungan di siang hari, ya Mhm. tentu juga eh, sama halnya sebenarnya seperti di malam hari. Kenapa Rasulullah menyebutkan di malam hari? Karena memang kebanyakan ya kebiasaannya suami istri melakukan hubungan suami istri pada malam Malam hari. hari ya. Siang-siang hari itu jarang mungkin kan. Mhm. Jadi ini hukumnya ghalib, kebanyakan ya Mhm. kebiasaannya laki-laki meminta untuk berhubungan suami istri itu pada malam Malam hari hari. ya. Oke. Tetap ketika seorang istri ya tidak memenuhi hak suaminya sementara dia sanggup ya kan begitu, sementara dia bisa, maka tetap termasuk di antara orang yang Rasulullah SAW katakan apa namanya tercela begitu, dilaknat oleh malaikat ya. Oke. Mhm. Kemudian sebaliknya juga ya, bagaimana kondisi ketika si istri meminta tapi suami tidak memenuhi ya. Para suami juga perlu kita sampaikan, wanita juga memiliki hak atas suami Iya, kan betul. begitu. Nafkah itu kan kita sering dengar ada nafkah secara lahir dan nafkah secara Batin. batin ya. Jadi makanya juga ketika apa namanya suami-suami yang pergi jauh ya kan sampai berbulan-bulan ya Mhm. dengan alasan merantau atau mencari nafkah ya. Bahkan para ulama membatasi waktunya ya. Maksimal itu selama 6 bulan. 6 Artinya bulan. ketika 6 bulan tersebut tidak juga kembali bahkan tidak ada kabar, seorang istri boleh menggugat untuk apa namanya Khulu. cerai ya, Mhm. khulu kan begitu. Mhm. Dan ini juga pernah terjadi di masa Umar bin Khattab ya kan. Ketika pasukannya diberangkatkan ya tidak kembali-kembali selama 6 bulan, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling ya kan, melihat satu rumah yang apa namanya ada seorang wanita mensyairkan sebuah syair yang menunjukkan bahwa dia sedang rindu terhadap suaminya. Maka ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah, berapa lama kalian tahan begitu untuk Mhm. ditinggal suami? Artinya tidak berhubungan suami Suami istri. istri. Maka mereka menjawab kurang lebih 4 sampai 6 6 bulan. bulan. Maka Umar bin Khattab ketika itu memulangkan pasukannya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau diberangkatkan nggak boleh lebih dari situ, balik dulu. Kasih nafkah batin untuk suami Iya. istri. Ini menunjukkan apa? Artinya seorang istri juga punya hak atas Mhm. suami. Suami juga punya kewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada istri. Apabila dia tidak memberikan haknya, maka dia berdosa. Karena wajib itu apabila tidak dilakukan, apabila ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka Iya. wallahu alam bisawab, apakah sama hukumnya dilaknat malaikat atau tidak? Tapi yang jelas ketika seorang suami tidak memenuhi haknya, dia jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa. Insyaallah. Wallahu Mhm. a'lam.